Kahmi Maluku Utara kritik proyek jalan Trans Kieraha, Shirley Laos, baca FS baru dialog dengan saya. Gubernur Maluku Utara, Shirley Laos, menanggapi kritikan Korps Alumni HMI, Kahmi, Malut yang meminta Pemprov meninjau kembali rencana pembangunan jalan Trans Kieraha. Shirley menegaskan bahwa seluruh pihak harus membaca feasibility study, FS, terlebih dahulu sebelum mengkritisi proyek tersebut. Suruh mereka, Kahmi, baca FS dulu. Mereka sudah baca FS belum? Kalau sudah baca baru dialog dengan saya, tegas Shirley saat ditemui di Sofifi, Selasa, 25 November 2025. Menurutnya, FS merupakan dasar profesional dalam menentukan kelayakan pembangunan sehingga perdebatan seharusnya bertumpu pada data, bukan asumsi. Itulah gunanya FS, studi kelayakan yang disusun profesional. Setelah baca FS, barulah kita berdebat dengan data, bukan dengan perasaan, ujarnya. Ketika ditanya terkait klaim Kahmi bahwa proyek ini mengubah rencana pembangunan, Shirley kembali menegaskan semuanya telah termuat dalam FS. Itu semua ada dalam FS. Tolong dibaca dulu supaya diskusi kita jelas dan berbasis data, katanya. Menanggapi pernyataan DPRD yang mengaku belum menerima dokumen pendukung, Shirley memastikan bahwa FS sudah diterima secara resmi. Dokumennya sudah ada. Bicara dengan saya jangan pakai katanya. Ada berita acaranya. Silakan cek ke PLT Sekwan DPRD karena FS sudah diserahkan, tegasnya. Shirley bahkan mengajak media untuk membaca FS sebelum melakukan wawancara lanjutan. Bagaimana kalau kalian, media, baca dulu FS, baru tanya ke saya? Itu lebih adil. Saya sudah menyerahkan, tinggal lihat berita acaranya, tambahnya. Sebelumnya, Koordinator Presidium Kahmi Maluku Utara, Ishak Nasr, meminta Pemprov dan DPRD meninjau kembali kesepakatan terkait pembangunan jalan Trans Kieraha. Hal itu ia sampaikan usai rapat bersama DPRD di Sofifi, Senin, 24 November 2025. Proyek ini awalnya dianggarkan sebesar 186 miliar rupiah, namun kemudian turun menjadi sekitar 96 rupiah sampai 98 miliar rupiah. Namun DPRD mengaku belum mengetahui angka pasti dalam postur APBD, sehingga Kahmi menilai ada ketidakjelasan dalam proses penganggaran. Kami mengkaji bersama Majelis Pakar dan Majelis Wilayah, dan menemukan beberapa hal yang perlu menjadi perhatian pemerintah dan DPRD, ujar Ishak. Menurutnya, Kahmi tidak bermaksud mencampuri, tetapi ingin memberikan pendidikan politik partisipatif kepada masyarakat dan mendorong transparansi pemerintahan. Ishak menyebut DPRD seolah memberi blanko kosong kepada pemerintah karena tidak mengetahui secara utuh nilai anggaran yang disepakati. Ia menilai hal ini tidak boleh terulang dalam proses legislasi APBD ke depan. Kahmi menilai jalan Trans Kieraha belum layak masuk dalam prioritas pembangunan tahun ini. Pertama, pembangunan ini tidak mengacu pada RT/RW. Kedua, arah manfaat ekonominya tidak jelas. Jika untuk pertumbuhan ekonomi, sektor mana yang ingin didorong, kata Ishak. Ia mengungkapkan, Shirley Laos pernah menyampaikan bahwa jalan tersebut dibangun untuk membuka akses transportasi Sofifi Bandara Lelilev. Namun menurutnya, argumen itu tidak cukup kuat. Pertanyaannya, seberapa besar jumlah penumpang yang akan menggunakan jalur itu? Sofifi ke Ternate saja hanya 1 jam, dan akses ke Bandara Babullah sangat dekat. Pilihan penerbangan pun lebih banyak, jelasnya. Kahmi menilai rute tersebut melewati kawasan hutan dengan minim permukiman, sehingga manfaatnya diragukan dibanding kebutuhan pembangunan di daerah lain seperti Taliabu, Sula, Morotai, Halmahera Utara, Halmahera Selatan, dan Halmahera Timur yang infrastruktur jalannya masih jauh tertinggal. Bahkan, ruas penting seperti Payahe, Depodo saja belum terbiayai dalam APBD. Lebih baik anggaran dialihkan ke sana. Kalau tidak, bisa juga diarahkan ke pendidikan, kesehatan, atau infrastruktur dasar di Sofifi yang masih menjadi kewenangan provinsi, imbuhnya. Kahmi menegaskan bahwa 70% wilayah Malut adalah laut, sehingga pembangunan seharusnya mempertimbangkan aspek kemaritiman.
Ishak menambahkan, pihaknya siap menyampaikan surat ke Kementerian Dalam Negeri agar proses evaluasi APBD memperhatikan catatan kami. Kalau pembangunan ini tidak masuk RT/RW, maka secara hukum menabrak tata ruang dan bertentangan dengan aturan lingkungan. Ketika ditanya apakah Pemprov memaksakan proyek ini, Ishak menjawab diplomatis. Saya lebih memilih mengatakan bahwa pemerintah lupa dan hilaf terhadap tata ruang. Ini ekor tuh di sini, Kobe kan di sini, ekor baik tuh di sini. Bapak buka jalan juga, bapak punya jalan di mana? Dari sini mas, Dari mana? Oh, di Sini ya? dulu ya, mas. Kelihatan ya? Habis survei dari sini tuh, dari halte ini sudah buka 8 kilo. Ya. Di sini Pak Bupati Halte mau buka 15 kilo, kita bayar lunas ya. Kita tapi Halte kasih ketemu di sini. Halte kasih ketemu di sini. Sebenarnya jalan ini dia bisa cepat, tapi dia Enggak, kita cutting aja. Terus ya survei kami lurus langsung begini 34 kilo. Kita udah survei. Kita lagi bikin FS, jadi 34 kilo langsung begini. Ini 54 kilo. Dako ini sudah punya jalan. 28 kilo sudah ada. Kita tinggal kesini IJD aja kita pakai. Jadi dari sini ke ekor 28, dari ekor ke sini 34. Cuma 62 kilo 1 jam selesai. 45 menit kalau cepat. Sini ke sini cuma 54, sini 27, berarti 70, 80 kilo. Setengah jam selesai. Pertumbuhan ekonomi gitu kalau di sini, jadi bisa Halteng dan Halte menerima. nanti jalur ini bu kita minta transfer. Iya. Di sini anggaran nasional sudah ada. Ini semua daerah trans. Bukan lahan yang ini sudah semua sekolah. Sudah kerjasama dengan orang mereka yang bukan lahan. Yang Kobe ini Kobe Sudah kerjasama dengan orang mereka yang bukan lahan. orang yang bukan. Oke, saksi kali foto. Tim bangun. Kita tugas. Infrastruktur wilayah yang dipaksakan oleh pemerintah, yaitu Jalan Trans Kiraha, Sofifi Ekor Kobe Buli, masih jauh dari kelayakan untuk masuk pada APBD 2026, sebabkan sampai saat ini belum ada studi kelayakan dan atau analisis dampak lingkungan. Urgensi kegiatan tersebut harus dijelaskan oleh pemerintah secara komprehensif, karena ruas jalan tersebut bisa jadi melewati hutan lindung dan taman nasional. Dari sisi kepentingan rakyat sangat tidak berdampak secara ekonomi terhadap masyarakat. Menjawab terkait Trans Kiraha. Trans Kiraha ini adalah salah satu program yang kami lakukan untuk peningkatan percepatan pertumbuhan ekonomi yang terjadi di Ibu Kota Sofifi. Seperti yang kita ketahui bahwa Ibu Kota Sofifi telah menjadi Ibu Kota selama 26 tahun dan belum ada airport. Ibu Kota Sofifi sendiri pertumbuhan ekonominya tidak mencerminkan sebuah provinsi di mana pertumbuhan ekonominya 39% dan tertinggi se-Indonesia. Selayaknya sebuah ibu kota dibutuhkan airport. Selama 26 tahun, Sofifi belum bisa menghadirkan airport. Kami sudah berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan, dengan para investor, bagaimana caranya menghadirkan airport di Sofifi, dan sampai dengan hari ini, studi kelayakan itu tidak layak. Pertama, karena letak Sofifi yang terlalu dekat dengan Ternate yang juga memiliki airport, dan yang kedua, penduduk yang ada di sekitar Sofifi terlalu sedikit untuk sebuah airport. Ditambah, daerah harus menyediakan lahan seluas 300 hektar untuk sebuah airport. Oleh karena itu, dengan berbagai pertimbangan, saat ini ada airport dengan skala internasional yang sudah dibangun, yang saat ini ada di Kobe, yang dibangun oleh PT Wedabai. Saat ini dengan jalur normal dari Sofifi ke Kobe dibutuhkan waktu 3,5 jam. Dengan adanya ruas baru Trans Kiraha, maka dari Sofifi ke Ekor 27 kilo dan dari Ekor ke Kobe 36 kilo, sehingga total sekitar 60-an kilo. Kilometer tersebut bisa ditempuh dengan 1 jaman. Itu adalah solusi saat ini yang paling realistis untuk Sofifi bisa memiliki akses terhadap airport. Dalam perjalanan saya memimpin Provinsi Maluku Utara selama 8 bulan ini, banyak kementerian, banyak investor, nasional maupun internasional, mau ke Sofifi, kendalanya adalah konektivitas. Mereka harus ke Ternate dan tidak semua investor itu nyaman untuk menyeberang secara laut. Harapannya dengan adanya akses dari Jakarta bisa langsung ke airport yang ada di Kobe, maka konektivitas terhadap Sofifi bisa terbuka. Akan ada
investor untuk hotel, dan ada investor lain yang berhubungan dengan hilirisasi kelapa, hilirisasi rempah, hilirisasi perikanan yang akan datang melihat potensi Maluku Utara yang begitu luas. Selain dari itu juga akses ruas dari Ekor ke Kobe itu menghubungkan antara lumbung pangan yang ada di Halmahera Timur dengan pasar yang ada di kawasan industri Iwi, di mana ada hampir 90.000 pegawai di sana dengan kebutuhan pasokan pangan yang sangat besar setiap bulannya. Sehingga petani-petani dari Halmahera Timur bisa mengirim hasil produksi mereka ke Halmahera Tengah. Dan ini juga adalah salah satu program dukungan kami kepada ketahanan pangan. Tadi saya juga mendengar ada catatan dari fraksi bahwa Transkiaraha belum memiliki FS dan AMDAL. Untuk diketahui, Transkiaraha sudah memiliki FS dan sudah memiliki AMDAL, dan tadi sudah diserahkan kepada tim TAPD dan tim Banggar untuk kemudian Bapak Ibu bisa pelajari lebih lanjut. Saya kirim sama Ibu bisa berapa? Bunuh lagi. Aspirasi kita sampaikan tuntutan-tuntutan kita per hari ini kepada pemerintah Provinsi Maluku Utara. Jam berapa kemarin itu dimakan dong karena Masya Allah. Shalom, salam sejahtera buat kita semua. Pertama, saya ucapkan terima kasih atas semangatnya dari mahasiswa untuk solidaritas di sini menginfokan aspirasi dari adik-adik masing-masing. Kami di sini sudah mendengar, jadi saya menjawab yang bisa dijawab dari Pemprov ya. Pertama, nanti urusan hukum dan tunjangan DPR akan dijawab oleh Pak Ketua DPRD dan Pak Kapolda. Pertama, terkait pajak. Kita di Maluku Utara tidak ada kenaikan pajak PBB. Kita bahkan memutihkan pajak kendaraan bermotor 2024 ke bawah selama 3 bulan ke depan. Jadi jika adik-adik mahasiswa yang sudah nunggak bertahun-tahun pajak motor, ada sini yang nunggak pasti kan? Ada. Kalau bayar dalam 3 bulan ini, tunggakannya itu 0. Jadi bisa move on, tidak terikat dengan masa lalu lagi. Kemudian yang kedua, terkait Perda Tanah Adat. Saya sudah berkomunikasi dengan OU Ternate terkait Tanah Adat. Saya juga sudah berkonsultasi dengan Menteri ATR terkait Tanah Adat. Intinya adalah masing-masing kesultanan harus memapping tanah-tanah adat mereka dengan sejarah, dengan saksi, dengan semua administrasi dokumen yang dimiliki, kemudian akan diinventariskan dan terus secara rutin berkoordinasi dengan BPN wilayah Malut sehingga mana yang bisa kita jadikan sertifikat tanah adat. Dan untuk Perda Tanah Adat untuk nanti diberikan ke Ketua DPRD maupun kabupaten kota untuk masing-masing. Saya menghormati keberanian dan semangat adik-adik mahasiswa untuk turun memberikan aspirasi kepada kami. Saya mendengar dengan seksama 17 tuntutan yang diberikan. Sebagian besar itu ada di kewenangan pusat. Tetapi saya sebagai Gubernur Maluku Utara, tugas saya mendengarkan seluruh aspirasi dari adik-adik mahasiswa, dan saya akan pastikan seluruh media pun meliput akan dipastikan didengar langsung oleh Pak Presiden Prabowo. Saya hanya mau mengingatkan kepada semua adik-adik mahasiswa adalah rakyat. Ibu Kapolres juga rakyat, Pak Danlanal juga rakyat, Pak Wagub juga rakyat, Pak Kapolda, Pak Kajati, para anggota dewan rakyat. Saya gubernur juga rakyat. Para semua mama-mama, ibu-ibu di sini rakyat. Kita semua dikasih tugas masing-masing. Tugas adik-adik mahasiswa menyuarakan aspirasi. Tugas kami Forkopimda kepala daerah memastikan aspirasi itu diberikan secara aman. Tugas para TNI Polri memastikan di lapangan itu aman. Hanya saja kan adik-adik di lapangan tahu, kadang itu di luar kontrol, tidak ada yang menginginkan itu terjadi. Tetapi pesan saya kepada para aparat TNI Polri, semoga penanganannya lebih humanis. Adik-adik juga kalau bisa kita dialog begini kan enak. Yang penting kan aspirasi tersampaikan, solusi ada. Dan jangan berkepanjangan, karena kasihan mama-mama yang jualan ini nggak bisa.
ojol-ojol yang setiap hari butuh tumpangan, pesanan kan terhambat. Dan ekonomi kan berhenti, tidak berjalan. Padahal kita semua ini kan ada banyak mama-mama yang makannya dari pendapatan harian. Jadi kalau ekonomi berhenti kan kasihan juga mereka ya. Kita ini semua rakyat Indonesia, merah putih, mau yang terbaik. Hari ini pimpinan 01 dan 01 adalah dan provinsi berhasil menemui Haiti dan mendengarkan aspirasi. Bapak Ibu sekalian, Masa aksi tenang, masa aksi. Masa aksi tenang, tolong dengarkan dulu arahan dari DPR RI, kemudian Ibu Bu. Oke, sepakat? Tenang. Sabtu saya akan ngomong didengar atau nggak didengar ini. Kalau Anda nggak tertib, saya anggap ini bukan aspirasi murni. Kalau Anda tertib, Anda diam mendengarkan saya. Yang pertama, peraturan pemerintah tentang desain besar penataan daerah di Indonesia sudah 11 tahun belum dibuat oleh pemerintah. Ini PP wajib dibuat sebelum kita mengajukan seluruh usulan daerah otonomi baru termasuk SOFIVI. Sekarang saya meminta kepada Mendagri 3 bulan ke depan PP-nya harus selesai. 1. Setelah PP-nya selesai, Bapak Ibu sekalian, kami akan segera membahas usulan DOB Kota SOFIVI di Maluku Utara. Yang kedua, saya ingin sampaikan bahwa di undang-undang sekarang ini tidak ada satupun daerah yang bisa langsung jadi provinsi atau kabupaten kota seperti dulu tahun 1999 Maluku Utara langsung jadi provinsi. Sekarang ini kita harus menempuh tahapan menjadi daerah persiapan namanya selama 3 tahun. Kalau nanti jadi daerah persiapan kota SOFIVI 3 tahun, dia baik, berhasil, pendapatan asli daerahnya bagus, daerah induknya kabupaten sebelumnya atau kota sebelumnya yang ditinggalkan juga tidak rugi, baru kemudian akan kita tetapkan berdasarkan undang-undang menjadi kota SOFIVI. Jadi Bapak Ibu sekalian harus paham bahwa aspirasi ini pasti kami dengar, pasti kami tindak lanjuti, tapi ada tahapan dan mohon sabar. Nanti kalau ada yang bilang dulu Maluku Utara tiba-tiba langsung jadi undang-undang, kok sekarang nggak undang-undang? Ini aturannya sekarang berbeda. Yang jelas saya berkomitmen secara pribadi akan membahas usulan Bapak Ibu di DPR RI yang selama ini belum pernah dibahas. Terima kasih Bapak Ibu sekalian atas aspirasinya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, membalas aspirasi dan kebaikan Bapak Ibu sekalian untuk daerah tempat tinggal dan kelahiran Bapak Ibu ini. Mudah-mudahan kita semua juga tercatat dalam sejarah untuk sama-sama berbuat baik bagi kepentingan orang banyak. Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ketua Komisi 2 DPR RI. Suatu kehormatan itu Bapak Ibu semua bisa didengar aspirasinya dan dijawab langsung oleh Ketua Komisi 2 DPR RI. Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Ketua bahwa sudah berkomunikasi dengan Pak Mendagri untuk pembahasan PP tentang daerah otonom. Butuh waktu bertahap, biarkanlah pemerintah pusat melakukan tugasnya sesuai dengan aturannya. Pak Ketua mau datang di sini bertemu, berjumpa langsung mendengar aspirasi adalah bukti kesungguhan, kepedulian kepada aspirasi Bapak Ibu semua. Saya di sini selaku Gubernur Maluku Utara, tugas saya menyampaikan aspirasi dari Bapak Ibu kepada pemerintah pusat dan sudah saya sampaikan juga. Yang bisa saya lakukan adalah mencari anggaran-anggaran dari pusat untuk membangun ibu kota SOFIVI sambil menunggu pemerintah pusat untuk
berdiskusi dan menentukan tentang status wilayahnya bagaimana. Yang penting kan Bapak Ibu sejahtera, ada pasar baru, ada rumah sakit lebih baik, air bersih, signal listriknya bagus, begitu bukan? Jadi sambil menunggu dengan sabar, akan saya cari dari segala sumber. Pak Ketua pun tadi udah mengatakan akan bantu di pusat untuk mencarikan anggaran untuk Sofifi bisa kelihatan seperti ibu kota. Ibu kota Sofifi provinsi yang saat ini pertumbuhan ekonomi tertinggi di Indonesia. Wajah ibu kotanya beneran seperti ibu kota dan masyarakatnya sejahtera. Jadi sabar saja, kami di sini peduli dengan kesejahteraan Bapak Ibu. Tetapi pesan saya, karena orang semua bersaudara, tidak boleh bakulai. Kalau bicara baik-baik, jangan lempar-lempar, jangan bataria-bataria, bicara baik-baik saja, oke? Ya. Saya telepon panitia lokal bagaimana kesiapan. Di tempat lain kesiapan 90%, di Maluku Utara kesiapan 120%. Saya tanya, kok bisa 120%? Iya, Ibu Gubernur belum kita minta bantu, dia sudah bantu. Karena itu kita tepuk tangan lagi untuk Bu Gubernur. Yang sama-sama kita hormati, kita banggakan, kita idolakan Ibu Gubernur Maluku Utara, Ibu Selvi. Mari berdiri semua, kita beri tepuk tangan kepada Bu Selvi. Tadi luar biasa sekali Bang Rifki, Ketua DPR RI Komisi 2, Koordinator Presidium. Kami, saya tidak mungkin bisa menyaingi public speaking yang sangat luar biasa. Skillnya dewa. Yang saya hormati, selamat datang Bapak Menteri ATR BPN di Maluku Utara. Terima kasih. Seperti tadi yang dijelaskan oleh Pak Ketua, ini pertama kali kita punya rakor dengan kementerian, di mana semua kepala daerah tadi bisa curhat dan kemudian diberikan solusi secara teknis yang konkret kepada masing-masing, dan itu sangat bermanfaat bagi kami. Pak Wakil Menteri Desa, Pak Risa, selamat datang di Maluku Utara. Ini yang kedua kalinya sudah hadir di Maluku Utara. Yang pertama pada saat Kopdas, dan sekarang kegiatan kami. Pejabat Gubernur Papua dan Wakil Gubernur Papua Barat, selamat datang di Maluku Utara. Setelah saya bersama seharian dengan para pimpinan kami, saya berkesimpulan bahwa kami itu tempat di mana kaderisasi pemimpin dilakukan dengan sangat baik. Kami bukan hanya berbicara di seminar, bukan hanya berorasi, tapi menghasilkan dampak kerja nyata bagi pembangunan bangsa masyarakat Indonesia. Hari ini saya melihat langsung, bertemu langsung, berdialog langsung, merasa duduk bersama para negarawan, bisa membuat saya merasa diterima dan merasa Indonesia yang sesungguhnya. Kami bisa membuat saya tidak merasa sebagai minoritas, tetapi merasa sebagai merah putih dan merasa menjadi bagian dari keluarga besar Indonesia, keluarga besar kami. Itu saya mengucapkan terima kasih. Yakin usaha sampai. Jika Ibu bingung ingin singgah dan pulang kemana, pulanglah ke